Masih bersama kami di Presisi Pagi. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden AS Donald Trump menandatangani instruksi Presiden pada Senin 10 Februari lalu, melarang pemerintah federal menggunakan sedotan kertas. Kebijakan ini membatalkan ambisi pemerintahan sebelumnya untuk beralih ke kemasan bebas plastik. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang mendukung pemakaian sedotan plastik 10 Februari lalu. Ini berkebalikan dari upaya pemerintahan sebelumnya untuk mulai kurangi sampah plastik. We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. So we're going back to plastic straws. I think it's okay. Impres ini dapatkan beragam reaksi. Sebagian pelanggan setuju atas alasan kepraktisan penggunaan sedotan plastik. Drink my margarita with a paper straw, but before I finished my drink, it was already destroyed. Horrible in your mouth. I think it's not gonna save the world, the straw. That's my opinion. I mean, if you wanna enjoy your drink, you wanna drink it with the straw. The paper straw is just melting in your mouth like a toxic vapor in your body. Nah, di restoran-restoran New York masih lumrah ditemukan sedotan plastik seperti yang saya temukan di restoran di kawasan East Village ini. Impres dari Presiden Donald Trump ini juga kemudian membatalkan upaya dari pemerintahan sebelumnya Joe Biden yang ingin mengurangi sedotan plastik dan juga sampah plastik sekali pakai lainnya secara bertahap hingga tahun 2035. Peralihan sedotan plastik ke sedotan kertas adalah bagian dari kampanye lingkungan yang mengkhawatirkan dampak buruk dari sampah plastik. Sampah plastik butuh 200 tahun untuk terurai, menurut LSM Lingkungan World Wildlife Fund. Plastic production is on track to double by 2040. That means more toxic chemicals in the environment, in our bodies. It means more climate change. It means more plastic waste in the ocean. Impres Trump kali ini ditentang oleh kelompok pro lingkungan. This is a very small part of a broader anti-environmental agenda out of the Trump administration. They are very committed to increasing the drilling for fossil fuels. They are appointing people at the Federal Environmental Protection Agency who used to work for the chemical industry, the fossil fuel industry. Pemerintahan Trump juga telah bawa Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris, langkah yang juga sempat diambilnya pada jabatan periode pertamanya. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Chicago Auto Show 2025 berlangsung pertengahan Februari dan menawarkan versi listrik dari mobil berforma kuat yang dibuat sangat mirip mobil tenaga bensin. Kendaraan listrik menjadi pusat perhatian tahun ini di tengah kekhawatiran akan berakhirnya insentif pajak dari pemerintah federal AS. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Ini terdengar seperti mesin mobil dan mungkin terasa seperti mesin mobil biasa. Tapi penggerak mobil Dodge Charger terbaru ini sama sekali bukan mesin bensin biasa. Ini kendaraan listrik penuh atau EV. Dan meski suara dan bau karet bannya nyata, tapi ciri khas suara knalpotnya adalah buatan. I think you will forget that it's an EV. Ryan Negodi adalah wakil presiden desain interior di Stellantis, perusahaan pemilik merek Dodge. Dodge Charger sudah lama menjadi ikon mobil Amerika bertenaga bensin. Menurutnya, mengubahnya menjadi mobil listrik dengan beberapa model harganya $60.000 lebih adalah lompatan kepercayaan bagi Dodge. We know that that's where, the country's heading, and it takes time. Adanya insentif pajak hingga $7.500 yang menjadi bagian undang-undang pengurangan inflasi pemerintahan Biden tahun 2022 membantu membuat mobil listrik mahal yang diproduksi di Amerika menjadi lebih terjangkau. Presiden Trump telah mengisyaratkan rencana mengakhiri insentif ini, tapi menurut Ryan, insentif bukanlah faktor utama pengembangan charger versi listrik. You're getting a different customer coming to this vehicle, right? That's not their first
their first and foremost thought. Namun insentif telah membantu mendorong lonjakan pembelian EV di Amerika tahun lalu. Cox Automotive melaporkan ada sekitar 1,3 juta kendaraan baru yang terjual, meningkat 7,3% dibanding tahun 2023. Toyota has 19 electrified vehicles, so that includes hybrids, plug-in hybrids, fuel cell EV, and electric vehicles. Matt Trier adalah spesialis produk di perusahaan mobil Jepang Toyota. Almost 30% of what we sell is now some kind of electrified vehicle. Tapi tidak satu pun produk Toyota yang memenuhi syarat untuk mendapat insentif pajak kendaraan listrik federal. Saat ini, satu-satunya kendaraan listrik penuh Toyota di Amerika Utara, BZ4X, juga tidak memenuhi syarat karena diproduksi di luar Amerika. Desember lalu, Toyota mengumumkan akan memangkas harga BZ4X hingga $6.000. We're seeing that electric vehicles are getting cheaper. Mega Lakchora adalah pejabat kendaraan listrik negara bagian Illinois yang melanjutkan pemberian insentif negara bagian sebesar $4.000 untuk pembelian kendaraan listrik. Ia bergabung dengan Melissa Washington, wakil presiden senior pemasok energi Comet dalam jumpa pers. We have $100 million in rebates that are being made available in 2025 for customers to adopt EVs. And that's going to be for all customers, our residential customers, our commercial customers, and public sector customers. Meski ketidakpastian menyelimuti masa depan insentif dari pemerintah federal Amerika untuk pembelian kendaraan listrik, namun menurut Matt, para pelanggannya mengatakan mereka lebih fokus pada manfaat lain dari kepemilikan kendaraan listrik, seperti biaya pemakaian dan pemeliharaan yang lebih murah, serta mereka juga senang bisa ikut memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.